Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 801. Pada saat ini, Fiona berbicara lagi sambil tersenyum. Benar, Tuan Watson, menantuku bukan hanya sekedar petarung yang cakap, tetapi dia juga memiliki keahlian dalam bidang medis. Aku membawanya hari ini dengan harapan, dia akan bisa membantumu. Benarkah? Coba ceritakan pengalamannya padaku. Lawrence tersenyum, penasaran. Menantu laki-laki saya seorang praktisi medis yang cukup baik dan tahu semua tentang obat-obatan. Izinkan saya memberitahu Anda tentang seorang nyonya muda dari keluarga bangsawan kelas 1 di Eastfield, Sharon George dari keluarga George. Dia sudah lama menderita penyakit aneh yang membuatnya gemuk. Fiona mulai menceritakan tindakan heroik Jack. Setelah dia menyelesaikan ceritanya, dia berkata, "Katakan padaku, bukankah dia luar biasa? Dia telah membantunya menurunkan berat badan dalam waktu 3 hari. Dia berubah dari wanita yang gemuk menjadi gadis muda yang langsing dan cantik. Sungguh suatu keajaiban, untuk bisa menurunkan begitu banyak berat badan dalam waktu 3 hari, dia pasti sangat hebat dalam hal itu." Irene berseru ketika dia mendengar cerita Fiona. Dia menatap Jack, lalu berkata, "Lihatlah saya. Saya telah makan dengan banyak makanan enak, dan sekarang, ada begitu banyak lemak di sekitar pinggang saya," katanya. "Bisakah Anda memberi saya salah satu pil ajaib itu, untuk membantu saya menurunkan berat badan juga?" Jack hanya melontarkan senyum tipis ketika mendengar itu. "Saya punya obatnya, Bu, tapi saya tidak bisa memberikannya begitu saja," jawabnya. "Obat ini sangat mahal. Anda tidak bisa hanya berharap, saya akan memberikannya begitu saja, kan?" Irene tiba-tiba merasa malu. Tidak masalah sama sekali," katanya cepat sambil menyeringai. "Katakan berapa harganya, aku akan membelinya darimu. Tentu saja, obat yang sangat efektif, akan bernilai tinggi." Jayden mendengarkan percakapan itu, dan tiba-tiba merasa tidak senang. "Kamu sangat perhitungan, Jack. Kami mentraktirmu makan siang yang senilai lebih dari $1 juta, dan kamu masih meminta uang untuk satu pil. Apakah kamu belum pernah melihat uang dalam sepanjang hidupmu?" Di sini, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan santai, "Tapi, kami juga tidak kekurangan uang. Beritahu kami berapa jumlahnya, kami akan memandangnya sebagai amal." Namun, Jack hanya tersenyum. "Keluarga Watson seharusnya bisa membayar obatnya, kan? Karena kalian semua punya banyak uang," katanya. "Sebenarnya tidak begitu mahal, satu pil ini hanya berharga $300 juta. $300 juta. Satu pil pelangsing berharga $300 juta. Apakah kamu bercanda?" Jayden segera berteriak, tetapi dengan cepat tersenyum. "Sepertinya, kamu mencoba untuk menipu kami, hanya karena mengetahui kami kaya, kan?" dia berkata. Jack menjawab, "Sudah saya katakan, obat itu cukup mahal. Itu karena biaya dasarnya sangat mahal, dan yang lebih penting, obat ini sangat efektif. Orang seperti ibumu tidak akan merasa rugi, karena apabila dia minum pil ini sekarang, semua lemaknya akan mencair malam ini." "Apakah obat itu benar-benar ajaib?" Jelas terlihat, Jayden sangat sinis. "Baiklah kalau begitu. $300 juta, katanya. Berikan nomor rekeningmu padaku, dan aku akan mentransfer uangnya sekarang. Tapi, jika ibuku belum kehilangan berat badan sampai besok, aku akan memenggal kepalamu. Apakah kamu masih berani membuat kesepakatan ini?" "Kenapa tidak?" Jack langsung memberikan nomor rekeningnya. Sebenarnya, ini adalah situasi yang sulit bagi Jayden, karena dia hanya mencoba untuk menggertak Jack. Namun, dia tidak bisa mundur dari situasi ini sekarang, akan sangat memalukan baginya jika dia menarik kata-katanya. Jadi, dia hanya bisa menggertakkan giginya saat dia mentransfer $300 juta kepada Jack. Selena dan Fiona sama-sama sadar, Jack hanya ingin memeras pihak lain. Hal itu dikarenakan, Jayden bertindak begitu arogan dan sombong. Namun, mereka tidak pernah berpikir, Jayden akan membeli obat Jack demi menjaga martabatnya. Karena mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan $300 juta dengan sedikit usaha, mereka secara alami tidak perlu repot-repot untuk menghentikannya. Selain itu, Jack telah mentransfer $100 juta yang diperolehnya terakhir kali ke rekening bank keluarga Taylor kemarin. Sekarang, mereka juga kekurangan uang. Selena cukup khawatir dengan apa yang akan mereka lakukan di masa depan. Tentu saja, dia merasa senang bisa mendapatkan $300 juta ini.
Jack dengan cepat memasukkan tangannya ke dalam saku dan menggeliat di dalamnya. Ketika dia mengeluarkannya, satu pil sudah berada di telapak tangannya. Dia mendorongnya ke arah Irene. Putramu cukup cakap, Bu. Dia anak yang berbakti. Ini pil pelangsing yang dia belikan untukmu. Irene sedikit terkejut. Kamu memasukkan obat yang begitu mahal di dalam sakumu. Dan bahkan tidak ada di dalam kotak. Jack menyeringai. Ini sebenarnya tidak begitu berharga bagiku. Itu hanya bernilai 300 juta dolar, kan? Bab 802. Kata-kata Jack membuat Irene, Lawrence, dan yang lainnya terdiam lagi. Jelas, orang ini telah menaikkan harganya berkali-kali lipat. Tidak peduli dengan memeras mereka sebanyak 300 juta dolar, namun, dia mengatakan bahwa obat itu tidak begitu berharga baginya. Pil itu memang tidak begitu berharga bagimu. Namun, tidak mahal sama sekali, jika ternyata pil itu efektif untuk ibuku. Lagi pula, kepalamu sendiri mungkin bernilai 300 juta dolar, jika pil itu tidak berguna. Kepala yang bagus untuk dipukuli. Kata Jayden sambil tertawa. Ayo kita makan. Lawrence berbicara, menyeringai. Dia tahu orang macam apa putranya itu. Semua orang tersenyum ketika Jayden berbicara, seolah-olah dia sedang membuat lelucon, tetapi jika obat itu ternyata tidak sedikit pun efektif, dan dengan 300 juta dolar yang dia keluarkan untuk mereka, Jack telah menggali kuburnya sendiri. Dia akan memastikan, Jack akan dipukuli sampai mati. Selain itu, jika bukan karena istrinya membujuk mereka untuk bertemu mantan primadona kelas mereka, dan untuk melihat bagaimana keadaannya, dia tidak akan mau datang. Rasanya, seolah-olah makan siang ini membuang-buang waktunya yang berharga. Fiona tersenyum. Kamu sangat lucu, Tuan Muda Watson. Kamu memang tahu cara bercanda. Di sini, dia melihat Irene di sampingnya. Saya ingat tuan tua keluarga Watson menderita penyakit aneh, katanya. Setelah kita selesai makan, mari kita suruh menantu laki-lakiku untuk melihatnya. Dia mungkin bisa menyembuhkan tuan tua Watson. Sudahlah, kakek saya telah menjalani perawatan selama beberapa bulan di Amerika, dan dia masih tidak lebih baik, walaupun industri medis di sana sangat maju. Bagaimana Anda bisa berharap menantu Anda mampu untuk menyembuhkannya? Saya sudah ragu dengan pil pelangsing, yang katanya akan mampu membantu ibuku untuk menurunkan berat badan. Kakekku sudah sangat tua, jika dia tidak menyembuhkan kakekku, tapi malah membunuhnya, dia mungkin tidak akan mati sendirian, dan juga akan menyeretmu, Bibi, serta putri kesayanganmu itu. Jayden memutar-mutar gelas anggur merah di tangannya, berbicara perlahan, senyum dingin di sudut bibirnya. Itu adalah sebuah ancaman. Jelas, itu sebuah ancaman. Fiona sedikit ketakutan, dia menatap Jack. Jack, jika kamu tidak yakin tentang ini, jangan lakukan itu, katanya. Kita akan kembali setelah selesai makan. Lagi pula, penyakit tuan tua Watson bukanlah penyakit biasa. Dia bahkan tidak sembuh setelah menerima perawatan di luar negeri. Aku baik-baik saja dengan itu. Lagi pula, aku tidak mengenal tuan tua Watson, dan belum mengetahui jenis penyakit apa yang dideritanya. Jack mengangkat bahu, dia baik-baik saja dengan semua itu. Jika Fiona tidak memaksanya untuk datang dan mendiagnosis tuan tua Watson, dia tidak akan datang. Lebih jauh lagi, keluarga itu bersikap begitu sombong. Dia benar-benar tidak ingin menyembuhkan orang tua itu. Kamu baik-baik saja dengan itu. Aku pikir kamu hanyalah seorang dukun. Kamu tahu kamu tidak dapat menyembuhkan penyakit kakekku, jadi kamu tiba-tiba merasa bersalah. Jayden menyunggingkan senyum tak menyenangkan. Tapi, itu mungkin yang terbaik. Kami datang ke sini untuk mencari rumah sakit terbaik dan spesialis terbaik untuk perawatan kakekku. Bagaimana bisa orang sepertimu dibandingkan dengan seorang spesialis? Jack tersenyum setelah mendengar itu. Memang, tidak ada ruang untuk membandingkanku dengan seorang spesialis. Karena, aku tidak mau membandingkan diriku dengan mereka. Sharon George telah memanggil banyak spesialis di sini, tetapi mereka semua tidak berguna. Benarkah? Aku sangat penasaran sekarang, apakah kamu belajar pengobatan barat atau pengobatan Cina? Lawrence tersenyum. Ayah saya mengatakan bahwa beberapa praktisi pengobatan Tiongkok cukup baik. Sejujurnya, saya ingin mencobanya, karena menurut saya pengobatan barat adalah yang terbaik, jauh lebih baik daripada pengobatan Tiongkok. Tetapi, orang tua itu bersikeras bahwa pengobatan Tiongkok adalah yang terbaik. Pengobatan Tiongkok mungkin bisa menyembuhkan penyakitnya. Jadi, saya ingin mencari praktisi pengobatan Tiongkok kali ini,
dan mencobanya untuk menghancurkan ilusinya tentang hal itu. Jelas, Lawrence memandang rendah pengobatan Tiongkok, berbicara seolah-olah itu sama sekali tidak berguna. Saya seorang praktisi pengobatan Tiongkok. Ayahmu memiliki selera yang cukup bagus. Pengobatan ini semakin lama semakin tidak menarik perhatian, karena jumlah murid pengobatan Tiongkok sekarang semakin berkurang. Sebagian besar mahasiswa kedokteran mempelajari pengobatan barat, sama sekali tidak menyadari kehebatan pengobatan Tiongkok. Jack tersenyum tipis. Tetapi, pengobatan Tiongkok dapat menyembuhkan banyak penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh pengobatan barat. Saya benar-benar berpikir, pengobatan Tiongkok jauh lebih baik daripada pengobatan barat. Jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak datang ke rumah kami dan mempraktikkan kata-katamu? Mungkin saja, kamu bahkan tidak dapat mendiagnosis penyakit apa yang dideritanya. Lalu, kakek akan mati tanpa kata-kata, hahaha. Jaiden tertawa terbahak-bahak. Bab 803. Jack mengerutkan kening saat mengamati seringai di wajah Jaiden. Dia merasa seolah-olah, duo ayah dan anak itu tidak terlalu peduli dengan penyakit Tuan Tua Watson. Selain itu, sepertinya mereka tampak sedang mencari dokter untuk Tuan Tua itu, tetapi tidak ada sedikit pun kesedihan di dalam diri mereka. Sulit untuk mengetahui, apakah Tuan Tua itu berada di ambang kematian. Tentu, saya akan mencobanya, karena kalian berdua sangat mengabaikan pengobatan Tiongkok. Lagi pula, aku tidak punya banyak hal untuk dilakukan. Saya akan membantu menyembuhkan Tuan Tua Watson. Jack merentangkan tangannya, dan berbicara dengan lesu. Matanya terpaku pada Lawrence, yang duduk di seberangnya. Dia dengan cepat memperhatikan, sudut bibir pria itu berkedut ketika dia menyebutkan, akan menyembuhkan Tuan Tua Watson. Lawrence tampak sangat gelisah. Namun, kegelisahannya dengan cepat menghilang, seolah-olah itu tidak pernah ada. Baiklah, tapi berapa biaya yang akan kamu kenakan untuk kami kali ini, Jack? Kamu tidak bisa melakukan ini secara gratis, kan? Setidaknya, harus ada biaya konsultasi, meskipun jika kamu tidak bisa mengobatinya. Lawrence bertanya, sambil tersenyum. Jangan khawatir, saya tidak akan membebankan biaya apapun kepada Anda kali ini, dan saya tidak akan mengenakan biaya setelah saya merawatnya. Mengapa saya ingin menagih Anda, jika saya dapat menunjukkan keajaiban pengobatan Tiongkok, dan menunjukkan kepada Anda bahwa itu jauh lebih baik daripada pengobatan Barat? Jack berbicara tepat saat dia mengunyah makanannya, jadi kata-katanya teredam. Tak lama kemudian, mereka semua selesai makan. Fiona sedikit tidak senang dengan bagaimana Jack mengatakan dia akan memberikan pengobatan gratis, tetapi dia memutuskan untuk tetap diam ketika dia memikirkan bagaimana Jack telah mengambil $300 juta sebelumnya. Tidak lama kemudian, mereka melaju menuju sebuah villa. Tuan Tua Watson ada di atas, aku akan membawamu ke sana. Kakak perempuanku telah menyewa seorang spesialis, dan aku tidak tahu apakah dia sudah selesai mengobatinya. Jaiden menyeringai saat dia berbicara. Dia membawa Jack dan yang lainnya ke lantai 2. Tepat ketika mereka tiba di pintu masuk, mereka melihat spesialis yang disebutkan, berjalan keluar dari ruangan. Apakah Anda sudah melakukan diagnosis? Bagaimana hasilnya? Lawrence segera melangkah maju, dan bertanya ketika dia melihat dokter spesialis. Dokter itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak dapat menemukan penyakit apapun. Saya telah menjalankan semua pemindaian dengan mesin kami, tetapi kami tidak menemukan sesuatu yang salah. Ini sangat aneh. Sepertinya para dokter di sini juga tidak terlalu bagus. Jaiden menghela napas. Melinda memutar bibirnya menjadi senyum pahit. Kita masih harus mencoba apapun yang bisa kita lakukan. Aku akan pergi ke rumah sakit lain besok dan meminta seseorang untuk mendiagnosisnya. Sepertinya, Melinda benar-benar mengkhawatirkan kesehatan kakeknya. Setelah dia berbicara, dia menoleh untuk melihat lelaki tua yang berbaring di tempat tidur di kamar, alisnya berkerut rapat. Biarkan aku melihatnya, aku yakin bisa mengobatinya. Aku bisa melihat semua penyakitnya, hanya dengan sekali pandang. Jack tersenyum saat dia berbicara. Bab 804. Tidak mungkin. Kamu bisa tahu apa masalahnya, hanya dengan melihatnya. Bibir Melinda sedikit terbuka, dia cukup terkejut dan bertanya-tanya, apakah dia salah dengar. Dia menatap Irene, Bu, siapa ini? Apakah dia seorang dokter? Irene menganggukkan kepalanya. Dia menantu teman dekat saya, dan dia mengatakan bahwa dia adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok. Adapun keterampilan medisnya, saya sendiri tidak terlalu yakin. Apa maksudmu?
Saya seorang spesialis di bidang ini, dan saya telah mengobati banyak penyakit aneh sebelumnya. Saya memiliki reputasi yang cukup baik di Eastfield. Saya tidak dapat menemukan satu masalah apapun, meskipun telah menjalankan begitu banyak pemeriksaan barusan. Dan sekarang, kamu memberitahuku kamu bisa tahu apa yang salah, dengan satu pandangan. Itu omong kosong. Kata-kata Jack membuat si spesialis merasa, seolah-olah telinganya baru saja ditinju dengan keras. Dia baru saja akan pergi dengan beberapa dokter lain, dan dia tidak senang setelah mendengar kata-kata Jack. Dia langsung berbalik dan berbicara dengan Jack. Kamu pasti berbohong. Dokter Newman di sini sangat berpengalaman dengan pasien yang hampir mati. Dokter lain juga langsung memberitahu Jack dengan rasa tidak senang. Setelah mendengarkan para dokter mengatakan semua ini, Melinda, yang tadinya cukup gembira, tiba-tiba tenggelam dalam suasana murung. Dia tidak bisa memastikannya sekarang. Pria itu tampak muda, dan dia tidak kelihatan seperti seorang spesialis. Bagaimana dia bisa mendiagnosis sesuatu dari pandangan sekilas? Kalau tebakan saya benar, Tuan, dia telah diracuni. Jack tersenyum, dan memberitahu semua orang. Saat dia mengatakan ini, dia dengan sengaja mengalihkan pandangannya ke arah Lawrence. Menariknya, ekspresi pria itu sedikit berkerut saat mendengar ini. Namun, dia dengan cepat tersenyum. Tidak mungkin, ayah saya sudah sakit begitu lama, bagaimana dia bisa diracuni? Dia berkata. Dia pasti sudah lama mati, jika memang telah diracuni. Uhuk-uhuk. Tuan tua itu tampak gelisah ketika mendengar ini. Dia segera batuk 2 kali, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Kakek. Melinda dengan cepat berlari, dan menggunakan tisu untuk mengelap darahnya. Penyakitmu benar-benar memburuk, kakek. Apa yang harus kita lakukan? Setelah dia mengatakan itu, dia berlari kembali dan meraih tangan Jack. Tuan, apakah kakek saya benar-benar telah diracuni? Karena Anda tahu dia diracun, bisakah Anda memberitahu racun apa itu? Dan apakah Anda tahu cara mengobatinya? Jangan khawatir, rawat saja dia. Kami punya uang untuk biaya pengobatannya, jika Anda mampu melakukannya. Jack tiba-tiba merasa malu, tangannya dicengkeram oleh seorang wanita muda, dan masih berusia awal 20-an. Dia dengan lembut melepaskan tangannya. Nona Watson, saya baru melihatnya sekilas saja, katanya perlahan. Saya belum melakukan pemeriksaan yang tepat padanya, jadi, saya belum tahu kondisi lengkapnya. Saya harus memeriksa nadinya, sebelum bisa memastikan jenis racunnya. Baiklah, silakan lakukan, Tuan. Melinda berbicara dengan penuh semangat, seolah-olah dia sedang berpegangan pada tali penyelamatnya. Berhenti bicara omong kosong. Bagaimana dia bisa diracuni? Jika racun itu masalahnya, bagaimana kita bisa melewatkannya? Tuan tua itu hanya kekurangan metabolisme tubuh, dan semuanya normal, selain fakta dia memang batuk darah. Dr. Newman mendengus marah. Mereka telah menjalankan pemeriksaan selama setengah hari, menggunakan segala macam mesin untuk menjalankan diagnosis, dan tetap saja, mereka tidak dapat mengetahui apa yang salah dengan tuan tua itu. Sekarang, jika seorang pemula dapat mengetahui segalanya dari satu pandangan, itu sama dengan menamparkan wajah mereka semua. Akan sangat memalukan, jika kabar ini tersiar. Jack memperhatikan spesialis itu tidak akan membiarkan masalah ini berakhir, jadi dia berkata, sebuah nasihat untuk Anda, pergilah sekarang. Setidaknya, Anda akan terhindar dari rasa malu, jika saya bisa mengetahui apa yang salah. Bab 805. Anda. Para dokter semua marah. Baiklah, saya akan memeriksa Tuan Tua Watson sekarang. Tidak boleh ada gangguan sedikitpun. Saya hanya ingin salah satu dari kalian tetap tinggal. Adapun yang lain, silakan keluar dan tutup pintu. Pada akhirnya, Jack mengaitkan jari-jari di belakang punggungnya, dan berbicara dengan nada yang serius, Nona Watson, tolong tetap tinggal. Sisanya boleh pergi. Baiklah, ayo pergi dari sini. Kita akan membiarkan Jack melakukan pemeriksaan dengan benar. Ekspresi Lawrence menjadi gelap. Dia menatap Jack lama, berpikir bahwa pemuda itu mungkin tidak akan dapat mendeteksi apapun. Dalam sekejap, semua orang keluar dan Melinda menutup pintu di belakangnya. Dia kemudian bertanya kepada Jack. Dokter, apakah ada alasan, mengapa Anda meminta saya untuk tetap tinggal? Kakekmu tidak bisa berbicara dengan baik, kan? Tenggorokannya tampak baik-baik saja, tapi dia sepertinya tidak mempunyai energi untuk berbicara, bukan? Jack tidak menjawab pertanyaan Melinda,
sebagai gantinya, dia mengembalikannya dengan pertanyaan lain. Itu benar, bagaimana Anda? Anda bahkan belum memeriksa denyut nadinya. Dan Anda tahu betul bagaimana kondisinya. Melinda lebih terkejut dengan pertanyaan Jack. Dia merasa bahwa, mungkin saja Jack memiliki potensi untuk mendiagnosis kakeknya. Tuan tua itu memandang Jack. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Tidak ada apa-apa selain keheningan yang terdengar. Saya punya beberapa hal yang ingin kukatakan padamu. Namun, saya khawatir Anda tidak akan bisa menerimanya. Jack menghela napas. Kemudian dia menambahkan, saya menyuruhmu untuk tetap tinggal, karena saya tahu Anda memiliki hubungan yang cukup baik dengan kakekmu. Saya tidak mempercayai orang lain. Apa yang sedang Anda bicarakan, Tuan? Anda mengatakan bahwa kakekku telah diracuni, dan sekarang Anda mengatakan kepada saya, Anda tidak mempercayai orang lain. Jangan katakan padaku, ayahkulah yang... Jelas, Melinda bukanlah orang yang bodoh. Dia dengan cepat menangkap maksud Jack dan menutup mulutnya dengan tangan karena terkejut. Tidak mungkin. Mengapa dia ingin meracuni kakek? Melinda berusaha tetap setenang mungkin, membuat Jack tersenyum pahit. Setelah beberapa saat menenangkan diri, akhirnya Melinda membuka mulutnya dan berkata, sebenarnya, Anda tidak perlu terlalu khawatir untuk mengatakan semuanya, Tuan. Saya bisa menerimanya, katanya. Saya nyonya muda di rumah ini, tetapi mereka tidak terlalu menyukai saya, karena saya diadopsi dan dibesarkan oleh kakek. Orang yang paling mencintai saya di keluarga ini adalah kakek saya, dan saya benar-benar tidak ingin melihatnya mati. Jika dia mati, saya tidak akan punya kerabat di keluarga Watson. Saya takut mereka akan semakin menggertakku, dan mereka mungkin juga akan menendangku keluar. Gelombang realitas menyapu isi kepala Jack. Sekarang, dia baru mengerti mengapa Melinda sangat mengkhawatirkan kakeknya, mengapa dia sangat mencintainya. Jadi, begitulah hubungan di antara mereka. Setelah dia mendengarkan ceritanya, dia tersenyum. Jika itu masalahnya, saya bisa santai sekarang, kata Jack. Kalau begitu saya bisa memberitahumu beberapa hal. Saya curiga ayahmu, Lawrence, atau saudaramu ada hubungannya dengan keracunan kakekmu. Adapun alasannya, saya tidak tahu. Di sini, Jack berhenti sejenak untuk melirik lelaki tua yang berbaring di tempat tidur. Tapi, saya percaya tuan tua sudah tahu. Untungnya, saya datang hari ini. Jika saya terlambat 2 atau 3 hari, tidak mungkin untuk menyelamatkan kakekmu, meskipun jika para dewa sendiri datang untuk mengobatinya. Dia berjalan ke sisi tuan tua Watson. Jack mengeluarkan sebuah kotak kayu dari sakunya, lalu membukanya, memperlihatkan banyak jarum perak di dalamnya. Saya tahu Anda bisa mendengar saya, Tuan. Saya akan melakukan akupuntur terlebih dahulu, agar Anda bisa berbicara sementara. Tapi itu hanya sebentar, dan Anda tidak akan bisa banyak bicara setelahnya. Anda harus beristirahat dengan baik setelah itu. Saya akan menulis resep untuk cucu Anda sebentar lagi. Dia akan mengambil obatnya, dan Anda harus menggunakannya di kamar mandi Anda. Berendamlah dalam larutan, selama setengah jam setiap hari. Anda seharusnya bisa pulih sepenuhnya, jika Anda rutin melakukannya selama sebulan. Jack lalu menusukkan jarum ke lengan tuan tua saat dia berbicara.